Halo saudara dari Alexandria, Virginia, saya Virginia Gunawan dan tim VOA kembali dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Setelah berbulan-bulan bernegosiasi tentang batas utang Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy akhirnya mencapai kesepakatan sementara Sabtu waktu Washington. Kesepakatan ini dicapai beberapa hari jelang AS kehabisan uang untuk membayar utang-utangnya. Kedua kubu sepakat untuk menangguhkan batas utang hingga Januari 2025 yang membuat keduanya tak perlu membahas isu plafon utang hingga akhir masa jabatan periode ini. Sebagai gantinya, anggaran domestik untuk menjalankan sejumlah program Biden dipotong, termasuk anggaran untuk IRS, lembaga pengumpul pajak AS yang sebelumnya ditugaskan untuk memperketat pemeriksaan kecurangan pajak orang kaya, juga penarikan kembali sisa dana bantuan COVID. Anggaran militer dan tunjangan lain tak disentuh, namun akan ada kewajiban kerja baru yang diterapkan kepada penerima tunjangan. Meski demikian, kesepakatan ini masih harus mendapat persetujuan Kongres AS melalui pemungutan suara yang akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Gubernur Florida Ron DeSantis resmi masuk bursa kandidat capres Partai Republik untuk pemilu AS tahun depan. Ia digadang sebagai pesaing terberat bagi mantan Presiden Donald Trump. Our border is a disaster. Sempat terkendala teknis, 250 ribuan penonton menyaksikan Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan dirinya sebagai bakal calon Presiden Partai Republik untuk pemilu 2024 lewat Twitter. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Di platform audio Twitter Spaces, DeSantis juga menyinggung mantan Presiden Donald Trump, kandidat presiden lain Partai Republik. Merit must trump identity politics. Jejak pendapat Quinnipiac menunjukkan DeSantis menarik perhatian 25% responden pendukung Partai Republik, sementara mantan Presiden Donald Trump 56%. Namun analis politik memperingatkan untuk mewaspadai pergerakan survei dini. Polls are helpful, they can establish where we are in this point in time in the race, but this thing is wide open. Sempat dapat dukungan tinggi, popularitas DeSantis terpuruk setelah ia menyebut perang antara Ukraina dan Rusia sebagai sengketa wilayah. Diikuti pertemuan kurang sukses dengan sejumlah donor kaya dan kegagalan menjangkau pemilih individual. Sementara Trump dinilai punya basis yang lebih solid. People have very strong feelings about Trump because he voluntarily stepped on the third rail of U.S. politics, which now has been not Social Security but race. Trump said out loud what a lot of people have probably thought for years but felt uncomfortable saying. Ada 7 kandidat lain yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dari Partai Republik. Namun capres resmi baru akan dipilih pada Juli 2024 saat konvensi nasional partai. Demikian laporan tim VOA. Senin 29 Mei ini diperingati sebagai Memorial Day atau Hari Pahlawan di Amerika Serikat dan ditandai dengan long weekend yang biasa dinikmati bersama keluarga atau dengan bepergian ke luar kota. Tahun ini diperkirakan sekitar 42 juta orang bepergian selama long weekend, mendekati angka sebelum pandemi dan bahkan melampaui angka 2019 untuk perjalanan lewat udara. Hari Pahlawan AS atau Memorial Day mengawali puncak musim berlibur bagi warga Amerika Serikat bersamaan dengan libur sekolah bagi anak-anak. Jutaan warga Amerika melakukan perjalanan jauh. We just want to get on the boat and enjoy some vitamin C. Jennifer sengaja datang ekstra awal ke bandara mengantisipasi lonjakan penumpang. Got here within plenty of time, showed up with our matching bags. Jumlah warga AS yang bepergian menggunakan pesawat telah melebihi angka sebelum pandemi. The volume of travel is increasing, and that just means, America is back and booming. Asosiasi Otomobil Amerika atau AAA memperkirakan penumpang pesawat selama akhir pekan panjang Memorial Day mencapai sekitar 3,4 juta orang. Peningkatan 11% dibandingkan angka 2022 dan peningkatan 5% dibandingkan angka 2019. Tapi sebagian besar warga gunakan jalur darat. You're not down here by 3 o'clock in the afternoon, then you're going to get stuck in traffic for probably 3 hours or more to get over the bridge, I would think. AAA memperkirakan sekitar 37 juta warga AS mengendarai mobil untuk libur Memorial Day. Peningkatan 2 juta lebih dibandingkan angka tahun lalu, meski belum setinggi angka pra-pandemi. A robust Memorial Day usually translates into a robust summertime travel period. Puncak arus bepergian lewat darat adalah Jumat sore, sementara puncak arus balik adalah Senin tengah hari hingga 3 sore.
Demikian laporan tim VOA. Sempat terhambat pandemi COVID, cita-cita anak Agung Anom Putra, seniman tari baris asal Bali, terwujud dengan mementaskan komposisi tarinya di Amerika. Mengambil fragmen kisah Mahabharata, pentas tari bertajuk Salya Satyawati dibawakan bersama 2 seniman Bali lain dan diiringi musik yang dimainkan kelompok gamelan Gadung Kasturi yang berbasis di Richmond, California. Kisah cinta Salya Satyawati menjadi daya tarik warga Amerika pencinta seni dan budaya Bali yang datang ke Hillside Community Church di El Charrito, California. Tari kreasi dari kisah Mahabharata ini digarap anak Agung Anom Putra sejak sekitar 3 tahun lalu. Menurut seniman tari dari Bali ini, tantangan terberat adalah menuangkan penafsiran dari berbagai buku Mahabharata yang dibacanya ke dalam bentuk gerak. Hampir setiap malam memikirkan bagaimana sih saya bisa mentransfer penafsiran Salya Satyawati. Pakar tari baris yang akrab disapa Anom Baris ini mengambil kisah saat Salya akan berangkat perang agar tari yang ditampilkan tidak monoton. Nah itu di endingnya setelah kita Salyawati itu tahu bahwa Salya itu akan gugur dalam berperang, namun dia tidak mau mengikuti saran dari istri. Di sana ada klima, ada sedih, ada marah, ekspresi saya jadinya semua keluar di endingnya itu. Sendra tari ini diiringi oleh gamelan Gadung Kasturi, kelompok gamelan yang berbasis di Richmond, California. Iketut Chater, komposer musik sendra tari ini mengakui diperlukan kesabaran melatih pemain gamelan yang kebanyakan adalah warga Amerika dan bukan seniman penuh waktu seperti di Bali. Makanya kita menyesuaikan orang di sini, bagaimana kemampuannya dia, kita harus luar biasa, harus sabar sekali. Apalagi ketiga seniman Bali ini hanya berlatih bersama mereka selama 2,5 minggu. They came here late, we'd had to do it all so fast. It's been actually almost more exciting. And they're such great artists that they've excited the group a lot and really pushed us to deliver more than we usually can. Dari El Charrito, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Alexandria, Virginia, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.